Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang masalah siyasah syar'iyah, politik dalam pandangan Islam. Nah, di sini tentunya ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Salah satunya pendapat dari Ibnu Uqail Abul Wafa Al-Hambali. Coba Alfan baca pendapat dari Ibnu Uqail. Bismillahirrahmanirrahim. Asyiyasatu maka nafi lan yakunu ma'ahun nasu aqrabu ila salahi wa ab'adu wa illam yad'hu rasul wala wa ab'adu anil fasadi wa ab'adu anil fasadi wa ab'adu anil fasadi wa illam yad'hu rasul wala nazala bihi wahyun. Nah, baik. Ini salah satu pendapat dari salah satu ulama, namanya adalah Ibnu Uqail Abul Wafa Al-Hambali. Beliau berpendapat bahwa as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqrabu ila as-salahi wa ab'adu 'anil fasadi wa illam yadhhu rasulu wa la nazala bihi wahyun. Politik adalah aktivitas atau kebijakan yang karenanya manusia akrab dengan kemaslahatan dan jauh dari kemafsadatan, meskipun itu tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berdasarkan wahyu. Jadi politik itu standarnya adalah kemaslahatan, maslahatul ummah, ya, maslahatul dunia. Itu standar dari politik. Sehingga ada juga yang berpendapat as-siyasatu al-amalu ala syai'i bima yuslihuhu, menangani sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Nah, karena politik ini akan membawa kemaslahatan pada umat dan juga kepada dunia, maka politik ini pada hakikatnya adalah suci. Politik ini bagi umat Islam sangat urgent, sangat penting. Sampai ada pendapat dari Syekh Najmuddin Arbikan itu menulis, al-muslimuna alladzina la yahtammuna bis-siyasati yuhakkimuhumus siyasiyun alladzina la yahtammuna bil muslimin. Orang Islam yang tidak peduli, tidak memperhatikan kepada politik atau tidak berkiprah di dalam politik, yuhakkimuhumus siyasiyun, maka politisi akan menghakimi atau mengambil kebijakan para politisi itu la yahtammuna bil muslimin. Artinya orang yang tidak memperhatikan, tidak peduli kepada orang-orang Islam. Jadi kalau politik ini nanti
yang memegang adalah non muslim atau yang memegang itu orang-orang zalim, lalu umat Islam itu lari dari politik, tidak ikut cawi-cawi di dalam dunia politik, maka yang terjadi nanti mereka tidak akan memperhatikan terhadap urusan orang-orang Islam. Nah, ini yang bahaya. Sehingga dunia politik ini sebenarnya adalah dunia perjuangan. Politik bukan sesuatu yang kotor. Sebenarnya politik ini adalah suci dan menyucikan. Tapi yang membuat kotor politik itu adalah oknum. Orang yang merusak kepada tatanan politik yang seharusnya membawa kemaslahatan, tapi membawa ke mafsadatan, kepada kerusakan. Oleh karena itu di sini Imam Ghazali sampai mengatakan, menulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, innad dunya mazra'atul akhirah wa la yatimmu ad-dinu illa bid-dunya wad-dinu taw'amani fad-dinu aslun was-sultanu harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadha'i'un. Ini katanya Imam Ghazali, innad dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam, tempat berbuat amal, tempat perjuangan. Mazra'atul akhirah, tempat menanam untuk akhirat. Jadi dunia ini bukan untuk orang yang nganggur. Dunia ini bukan untuk orang yang foya-foya, tapi untuk menanam kebaikan, mazra'atul akhirah, yang nikmatnya nanti akan dipetik ketika kita sudah di akhirat. La yatimud dinu illa bidunya. Agama itu tidak sempurna kecuali dengan dunia. Jadi adanya dunia ini akan menyempurnakan agama. Agama akan menuntun orang-orang yang beragama kepada kebaikan, kepada jalan-jalan yang baik, yang buahnya itu akan dinikmati ketika kita di akhirat. Wal mulku wad dinu taw'aman. Al mulku ini pemimpin, ya, bisa raja, bisa pemerintahan atau kekuasaan. Wad din, dan agama ini taw'amani, adalah saudara kembar. Artinya tidak bisa dipisahkan antara agama dengan kepemimpinan. Nah, kita kan tahu ada yang berpendapat bahwa agama-agama, pemerintahan-pemerintahan atau dunia-dunia itu pendapat orang-orang yang sekuler, memisahkan agama dengan dunia. Nah, Imam Ghazali tidak seperti itu pendapatnya. Imam Ghazali mengatakan wal mulku wad dinu taw'aman. Pemerintahan, kepemimpinan ini, kekuasaan ini adalah saudara, dan agama dua saudara kembar. Fad-dinu aslun was sultanu harisun. Agama itu adalah pondasi, dasarnya, pondasinya. Was sultanu harisun, dan pemimpin, pemerintahan atau raja, wassultan itu harisun, penjaga. Wa ma la asla lahu famahdumun, dan sesuatu yang tidak ada pondasi maka akan roboh. Artinya kalau pemerintahan, politik, dunia ini
tanpa disertai dengan nilai-nilai agama, maka akan roboh. Sehingga perlu nilai-nilai agama itu masuk di dalam dunia politik, masuk juga di dalam dunia pemerintahan. Nah, negara Indonesia ini menganut seperti itu. Indonesia bukan negara sekuler, Indonesia juga bukan negara agama atau religion state, bukan. Tapi Indonesia ini nilai-nilai agama menjadi dasar di dalam peraturan-peraturan, di dalam politik, di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan di dunia. Wa ma la harisaf lahu fadai'un, dan sesuatu yang tidak ada penjaga maka akan sia-sia. Nah, agama ini kalau tidak ada penjaganya, kalau tidak ada yang melindungi, maka akan sia-sia. Sehingga para ulama itu berpendapat pemerintahan ini supaya menaungi, mengayomi, melakukan riayah kepada umat, terutama umat-umat yang beragama. Nah, saudara-saudari yang kami hormati, ada juga pendapat. Sekarang karena kita ini berbicara tentang politik Islam, kita berbicara tentang siyasah asy-syar'iyyah, ya, tentang politik Islam. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan seperti ini, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, fa idza taghayna al-izzata min ghairihi adzannana Allah. Katanya Sayyidina Umar, kita ini adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Jadi kalian yang belajar di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq dan sekarang belajar tentang tafsir hukum tata negara yang mengambil dari referensi Al-Quran, Al-Hadis, kemudian qaul ulama, dan belajar tentang siyasah asy-syar'iyyah, ya, tentang politik syar'iyyah, ya, politik Islam ini, maka dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu tadi bisa dijadikan pegangan. Kita, katanya Sayyidina Umar, adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Jadi nilai-nilai ajaran Islam ini harus jadi referensi, baik itu di dalam amaliyah keseharian kita, amaliyah di dalam berpolitik, harus menjadikan nilai-nilai Islam, ajaran Islam itu sebagai referensi kita atau standar di dalam amaliyah kita di dalam berpolitik. Insyaallah kita akan menjadi orang yang mulia. Amin, amin.